warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam Dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis persembahan KPU Klaten. Teman pemilih, kabar yang baru saja menyeruak akhir-akhir ini dan ramai juga diperbincangkan adalah terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi baru saja mengeluarkan putusan penting terkait pemilu nasional dan juga pemilu lokal yang akan dipisah pelaksanaannya. Nah, putusan MK nomor 135 ini menjadi perbincangan hangat karena berpengaruh langsung tentunya pada desain pemilu dan juga pilkada di masa depan. Hari ini kita akan berbincang bersama Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Klaten, Bapak Samsul Huda. Selamat sore Pak Huda. Selamat sore Mbak Vita. Gimana kabarnya Pak? Kabar baik. Ya. Mau ngobrol apa kita? Nah, ini kita santai aja kita ya. Oke. Nah, ini kan sedang ramai diperbincangkan nih Pak tentang putusan MK nomor 135 nih Pak terkait pemisahan pemilu. Kalau yang kemarin serentak, sekarang mau dipisah lagi gitu ya Pak ya. Nah, sebenarnya mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, apa toh isi dari substansi utama dari keputusan MK 135 ini Pak? Ya. Oke Mbak Vita, jadi seperti Mbak Vita katakan tadi ya, ini keputusan MK yang akhir-akhir ini banyak menjadi perbincangan di tengah masyarakat atau di publik, baik di lingkungan akademisi, penyelenggara maupun penggiat pemilu, yaitu tentang putusan MK nomor 135 garing PUU strip Romawi 22 tahun 2024 yang kemarin dibacakan pada tanggal 26 Juni yang lalu. Sebenarnya sudah nggak baru-baru amat, ini sudah sebulan, sudah sebulan lah, hampir sebulan. Dan kalau saya boleh menyampaikan isi ringkasnya ya, kurang lebih bahwa di dalam putusan ini MK memerintahkan agar pemilu itu dipisah, betul tadi yang disampaikan Mbak Vita, yaitu dipisah antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Kalau selama ini kita mengenal pemilu 5 kota, nah, ke depan MK dalam putusan ini maksimal itu hanya akan ada 4 kota. Nah, itu 3 kota untuk pemilu nasional, 4 kota untuk pemilu lokal. Nah, pemilu nasional ini untuk memilih presiden, DPR, anggota DPR RI dan DPD. Sedangkan pemilu lokalnya itu untuk memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten, bupati, wakil bupati, wali kota, dan gubernur dan wakil gubernur. Jadi nggak ada lagi nanti pemilu 5 kota dengan putusan MK ini ya, sekali lagi ya, artinya akan ada 4 kota dan 3 kota, dan pelaksanaannya pun dalam putusan ini MK sudah merinci dilaksanakan paling cepat itu 2 tahun. 2 tahun ya, paling lama 2,5 tahun. Artinya kalau nanti sesuai jadwal pemilu yang akan datang itu akan dilaksanakan 2029, maka pemilu selanjutnya, pemilu nasional dilaksanakan 2029 namanya, maka pemilu lokalnya dilaksanakan paling cepat 2 tahun. Artinya 2009-2031, paling lama 2 tahun setengah. Artinya ya sekitar kurang lebih tahun 2031. Untuk jadwalnya nanti tentu saja kita masih menunggu pengaturannya lebih rinci. Jadi kurang lebih seperti itu Mbak Vita. Inti dari putusan MK ini gitu. Nah, tentunya ini kan akan ada dampak ya Pak ya, tidak Ya, hanya ke betul. masalah jadwal pemilunya, tetapi juga banyak hal ya Pak. Tapi sebelum kita masuk ke situ Pak, nah kemudian tentunya ada latar belakang yang menjadi cerita dari keluarnya putusan ya. Betul. Apa nih Pak latar belakangnya? Ya, jadi putusan ini dimohonkan di Mahkamah Konstitusi oleh Perludem, itu Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, yang permohonan ini dimohonkan dengan alasan permohonannya itu Perludem menyebutkan bahwa
beban penyelenggara pemilu kita itu selama ini terlalu berat. Dibuktikan dengan banyaknya penyelenggara yang meninggal dan seterusnya. Intinya soal beban penyelenggara yang pertama. Yang kedua, ini tentang irisan tahapan. Seperti kemarin pengalaman di 2019 maupun 2024. Di 2024 yang terakhir ya, ketika residu pelaksanaan pemilu ini belum selesai, masih ada sengketa di MK dan seterusnya, tapi penyelenggara pemilu itu sudah harus melaksanakan running menyelenggarakan tahapan pilkada. Ini juga menjadikan proses penyelenggaranya menjadi kurang maksimal dan seterusnya. Jadi akhirnya dengan berbagai pertimbangan tadi yang kurang lebihnya seperti tadi, itu akhirnya MK memutuskan ya seperti tadi yang saya jelaskan di awal tentang kenapa pemilunya menurut MK itu harus dilaksanakan dipisah antara pemilu nasional dan pemilu lokal tadi. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Jadi sebenarnya kan arti pemisahan ini sebenarnya apa sih Pak? Nasional dan lokal ini nanti secara teknis seperti apa nanti Pak? Ya, sebenarnya kita sebagai penyelenggara ini sudah banyak ya pengalaman kita menyelenggarakan pemilu ke pemilu. Dulu kita pernah menyelenggarakan pemilu 4 kota yang pertama itu sebelum 2019 kan kita pilpres sama pileg itu kan dipisah. Mulai 2019 itu yang pertama kali itu yang mungkin paling berat itu bagi penyelenggara itu 2019 karena itu pertama kali pilpres itu digabung dengan pileg yang akhirnya menjadi pemilu 5 kota yang luar biasa kompleks. Itu di 2019 akhirnya, dan di 2024 kemarin itu dilaksanakan untuk kedua kalinya pemilu 5 kota. Dan akhirnya di 2029 yang akan datang itu dengan putusan MK ini kalau nanti dilaksanakan karena memang final and binding ya putusan MK itu nanti artinya tidak akan ada lagi pemilu 5 kota tadi. Jadi nanti sekali lagi untuk bagi penyelenggara sih kalau saya bicara pribadi sebagai penyelenggara ya lebih enak sebenarnya karena bebannya jelas berkurang. 5 kota itu memang betul-betul berat. Jadi besok itu kan kita di pemilu nasional itu kan hanya memilih DPR RI, DPD dan Pilpres. Itu hanya 3 kota. Jadi ya kita sudah 5 kota untuk 3 kota ya bisa lah gitu ya. Tapi kalau untuk yang lokal ini yang mungkin nanti banyak hal-hal baru karena itu memang belum pernah terjadi. Kita dulu pernah bupati sendiri, pemilih gubernur sendiri tidak barengan ya. Di Klaten, khususnya di Klaten itu kan kita menyelenggarakan gubernur dan bupati pemilih di dalam waktu yang sama itu kan juga baru kemarin 2024. Nah, besok ditambah lagi yang belum benar-benar belum pernah kita lakukan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten itu tentu saja saya sudah bisa membayangkan lah bagaimana nanti perubahannya, perbedaannya seperti apa, sedikit-sedikit saya sudah bisa membayangkan. Yo ada plus minusnya, ada ya bisa kita persiapkan lah dari sekarang mumpung ini waktu. Tapi sekali lagi ini putusan MK ini masih kita tunggu nanti pengaturannya oleh DPR bagaimana undang-undang yang mengatur pelaksanaannya ini ke depan. Jadi seperti itu. Ya berarti kan nanti kan paling tidak mungkin 2029 kita ada pemilu nasional seperti itu ya. Jadi presiden, kemudian DPR, RI dan DPD. Ya. Kemudian setelah itu 2 tahun minimal setelahnya. Paling cepat 2 tahun. Akan ada dipisah ya Pak ya, berarti DPRD provinsi dan juga kabupaten kota dibarengkan dengan gubernur dan bupati wali kota. Ya, itu 4 kota. Ini baru hal baru ya, Pak itu ya. Hal baru Ini yang nanti akan kita tentunya perlu Pak, pasti akan ada banyak perubahan ya Pak ya. Iya. Contoh mudahnya yang saya bisa membayangkan sekarang. Biasanya kan kita yang di kabupaten ya, karena saya pengalaman saya di kabupaten. Kalau kita di kabupaten, itu kan kita menerima pendaftaran, itu kan biasanya hanya pendaftaran bupati, baru daftarnya di
provinsi. DPR pemilu nasional kita juga hanya menerima pendaftaran DPRD kabupaten. Nah, besok otomatis kan kalau itu jadi lokal di dalam waktu yang sama itu serentaknya DPR dan bupati itu sama, nanti kan berarti daftarnya kita semua itu di waktu yang sama. Sekali lagi tergantung nanti bayangan saya hanya seperti itu. Kalau dulu kita hanya menerima pendaftaran bupati kita paling banyak berapa pasang sih? Banyak. Kalau kemarin kita 3 pasang berarti kan hanya ngurusi administrasi 6 orang. Kalau pileg kan otomatis kita ngurusi pendaftaran maksimal 50 orang satu partai kali partainya. Secara administrasi itu juga lebih berat sebenarnya. Nah, apalagi besok itu akan bareng. Nah, itu nanti penyelenggara di kabupaten kurang lebih hal-hal seperti itu yang saya bisa mulai bayangkan nanti kira-kira seperti apa. Tapi sekali lagi ini hanya baru bayangan saya. Betul, nanti. Konkretnya nanti di lapangan seperti apa ya nanti kita lihat. Intinya kan kita sebagai penyelenggara itu kan hanya melaksanakan pelaksanaan undang-undang, kita nanti tunggu bagaimana. Kita harus melaksanakan pemilu nasional dan lokal. Oke. Petunjuknya seperti apa nanti kita tunggu. Pasti ada plus minusnya Pak ya tentunya. Kemarin ada yang serentak, pasti juga ada keribetan tersendiri dan ternyata ketika ini diputuskan untuk dipisah, ternyata kalau yang di penyelenggaraan tingkat kabupaten kota juga akan menghadapi berbagai macam tantangan juga yang berbeda ya Pak ya gitu. Nah kalau demikian berarti kan untuk ini mungkin salah satu dampak ya terhadap perencanaan dan tahapan untuk pemilu ke depan khususnya untuk penyelenggara gitu ya Pak ya. Nah selanjutnya kalau untuk mungkin gimana ya Pak, setelah pemilu nasional kemudian 2 tahun kemudian akan langsung ada pemilu lokal ya. Nah itu tentunya nanti kan ada pengaruh kepada masa jabatan ya Pak anggota DPRD. Nah mungkin apa ada skema tertentu Pak mungkin yang menjadi mungkin bayangan nanti seperti apa nih? Oke, jadi itu juga salah satu kompleksitas yang Mbak Vita sebut di awal tadi. Kompleksitasnya yang saya agak sulit membayangkannya yang soal tadi. Kalau soal pemilu nasional oke lah, semuanya nanti akan berakhir sesuai masa jabatannya. Presiden dilantik 20 Oktober kemarin 2020 besok akan berakhir di 2025 kemarin dilantik di 20 April 2024. Besok akan berakhir 20 Oktober 2029. Artinya nggak ada masalah soal kalau DPR DPD kan dilantik di tanggal 1 Oktober. Kalau presiden kan dilantik di tanggal 20 Oktober. 5 tahun yang akan datang selesai. Pas. Nah, kalau kita ngomong DPRD dan gubernur bupati ini yang agak susah memang. Nanti apakah akan diperpanjang selama 2 tahun ke depan itu? Kalau jelas kan gimana membayangkan kosong, masa 2029 sampai 2031 514 kabupaten kota dan DPRD-nya kosong kan nggak mungkin. Apakah akan diperpanjang, konsekuensinya seperti apa? Apakah dengan bisa diperpanjang kan dengan dalih transisi yang saya dengar saat sekarang ini kan karena transisi ya nggak apa-apa diperpanjang dan seterusnya. Tapi sekali lagi ini itu bukan urusan itu, nanti kita melaksanakan aja, kita lihat aja nanti pemangku kepentingan kebijakan yang ada di DPR sana nanti seperti apa. Kalau soal apakah ya kurang lebih seperti itu. Nanti untuk mengisi itu kalau yang pemilu nasional nggak ada masalah karena memang sesuai masa jabatannya. Sekarang yang jadi masalah pertanyaan tadi yang DPRD provinsi, kabupaten dan gubernur bupatinya itu nanti apakah akan diperpanjang atau apa. Saya lagi itu bagian yang saya tunggu nanti regulasinya. Ini kan tentunya untuk pengetahuan kita bersama juga ya teman-teman pemilih ya. Ternyata efek dari kita menjalankan pemilu yang dipisah lagi dipisah, ini ternyata banyak sekali dampaknya ya Pak, seperti itu ya. Tapi sejauh ini apakah sudah ada arahan tertentu Pak kalau untuk penyelenggara dari KPU RI? Kalau kita dari KPU RI ya arahannya ya kita sebagai penyelenggara
pemilu ya, di daerah secara hierarkis kita punya eh, atasan hierarkis di provinsi maupun di KPU RI. Intinya kita sebagai penyelenggara yang menunggu, kita siap saja melaksanakan bahwa ini sudah menjadi keputusan dari Mahkamah Konstitusi, sudah memutuskan demikian, dan putusan MK ini sifatnya final and binding, maka mau tidak mau ya kita nanti harus laksanakan. Sekali lagi untuk melaksanakan ini kan butuh undang-undang aturan yang mendukung bagaimana pelaksanaannya. Sekali lagi tidak putusan MK ini mungkin tidak bisa dilaksanakan tanpa perubahan undang-undang, karena sekali lagi banyak hal, kompleks sekali, efeknya itu seperti efeknya itu domino kemana-mana, harus banyak aspek yang terpengaruh. Jadi intinya KPU dalam posisi sebagai penyelenggara standby, siap bagaimanapun apapun bentuk pemilunya. Kita sebagai penyelenggara harus siap, toh kita sudah punya pengalaman panjang lah bagaimana kita menyelenggarakan pemilu 5 kota, bupati dan gubernur juga bareng di tahun yang sama dan seterusnya. Mungkin yang belum pernah itu kita pemilu total sekalian 7 kota, itu mungkin yang belum. Dalam sehari yang sama untuk 7 kota tadi, 3 dan 4 yang nasional lokal tadi, yang 1 itu yang belum. Tapi selain itu penyelenggara sudah punya banyak pengalaman untuk menyelenggarakan itu. Oke, baik. Nah, mungkin kalau untuk masyarakat nih Pak, sebagai edukasi kepada pemilih di Kabupaten Klaten khususnya Pak, apa yang perlu diketahui garis besar untuk masyarakat nih Pak, khususnya untuk pemilih terkait dengan perubahan ini Pak? Ya, jadi saya juga mengharapkan masyarakat khususnya di Klaten dengan perkembangan aturan pemilu itu juga sebagai masyarakat pemilih yang cerdas, melek terhadap demokrasi, juga saya harapkan mengikuti perkembangan informasi update peraturan seperti ini. Karena dengan kita memahami perkembangan regulasi yang ada, nanti kita tentu saja akan menambah kecerdasan kita sebagai masyarakat, sebagai pemilih. Karena sekali lagi yang melatar belakangi MK memutuskan mengeluarkan putusan ini, salah satunya kan adalah masyarakat dianggap jenuh karena di tahun yang sama harus, kalau dihitung nyoblos 7 kali tadi, itu di tahun yang sama. Kalau kemarin di 2024 itu di bulan Februari nyoblos 5 kali, di bulan November nyoblos 2 kali, artinya kan 7. Nah, dan di tahun yang sama masyarakat menurut MK ini mengalami kejenuhan, berkali-kali harus milih di tahun yang sama, dan juga masyarakat terlalu fokus ke isu-isu nasional, artinya isu-isu kedaerahan. Ketika milih bupati, gubernur itu sudah ketutup isu-isu nasional kemarin ketika Pilpres. Jadi dengan mengikuti update perkembangan informasi kepemiluan seperti hari ini, kita harapkan masyarakat menjadi lebih cerdas dalam memilih. Tentu saja ini untuk perbaikan demokrasi kita ke depan, dan tentunya agar output dari hasil pemilu ini kita ke depan juga lebih baik. Pemimpin-pemimpin yang dihasilkan dari pemilu itu menjadi lebih baik. Itu berasal dari pemilihnya sendiri ketika cerdas dalam memilih pemimpin dan wakilnya. Betul sekali ya. Tentunya dengan pengetahuan yang baik dari masyarakat nanti kan akan mewujudkan kedewasaan dalam berpolitik juga ya Pak ya. Terakhir Pak, ini Pak, harapan Pak Huda nih Pak untuk penyelenggaraan pemilu nanti di masa yang akan datang dengan adanya putusan MK ini Pak. Ya, harapan saya ya secara pribadi dengan putusan MK ini, sekali lagi nanti bisa meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu kita ke depan. Sekali lagi putusan ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu kita ke depan,
meningkatkan kualitas pemilihnya, sehingga pemilih bisa betul-betul menggunakan hak pilihnya secara maksimal, secara cerdas, dan akhirnya dari pemilih yang cerdas tadi menghasilkan pemimpin, presiden, bupati, gubernur, dan wakil rakyat di DPR maupun di DPD yang berkualitas. Intinya kan seperti itu. Pemilu itu menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas, dan itu sekali lagi dimulai dari kualitas masyarakat kita sebagai pemilih. Jadi harapan kita seperti itu. Apapun nanti bentuknya, perjalanan perubahan ini nanti ke depan bisa meningkatkan kualitas demokrasi, khususnya kualitas pemilu di Indonesia, khususnya di Kabupaten Klaten. Ya. Baik, terima kasih Pak Huda telah hadir di Dinamis episode kali ini. Ya. Nah, teman pemilih, kita baru saja menyimak ulasan seputar putusan MK terkait pemisahan pemilu nasional dan juga pemilu lokal bersama Bapak Samsul Huda. Dan tentunya putusan tersebut akan mewarnai wajah demokrasi Indonesia ke depannya. Dan terus ikuti podcast Dinamis dan akun media sosial KPU Kabupaten Klaten untuk mengetahui kabar-kabar terkini seputar kepemiluan. Terima kasih telah menyaksikan Dinamis. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vita. Terima kasih Pak Huda.